Acara kita. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengar suara dengan baik. Jika bisa mendengar suara dengan baik, tolong respon dengan jempol atau reaksi saudara. Kira-kira suara saya apakah cukup bagus Bapak Ibu dengar di rumah masing-masing? Baik. Kita akan mulai acara kita malam hari ini dengan doa tentunya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, arahkan hatimu, arahkan rohmu, pikiranmu di hadapan Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, sehebat apapun pergumulan yang sedang terjadi, sederas apapun air mata yang engkau punya saat ini, saya berdoa, Tuhan punya jalan keluar. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur bahwasanya malam hari ini oleh karena anugerah-Mu Engkau berikan kami nafas kehidupan. Oleh karena anugerah-Mu Engkau berikan kami sukacita. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh berkata Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian, tetapi ada tangan-Mu yang perkasa yang membawa kami masuk dalam kemuliaan dan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau live di Facebook untuk Back to the Bible dengan tema 5 cara mengambil keputusan. Biar apa yang kami putuskan dalam hidup kami, apa yang kami putuskan dalam masa depan kami, apa yang kami putuskan dalam pelayanan kami, apa yang kami putuskan dalam segala sesuatu, ada Tuhan di dalamnya. Sebab ketika Tuhan yang kami dahulukan, keputusan kami didasari hikmat Tuhan, maka kemenangan tentu Engkau sediakan atas kami. Bapa, berbicara, sampaikan isi hatimu, dan kawan-kawan kami yang ada di rumah mungkin sedang bersama dengan keluarga, bersama kakak, adik, lawatanmu turun atas kami. Di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan jauh lebih hebat daripada apapun juga. Berfirman dan berkata-kata atas kami, dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang, itu adalah hasil keputusan yang kita ambil di masa lalu. Saya ulangi sekali lagi. Keberhasilan saudara, kesuksesan saudara, atau air mata saudara, itu ditentukan dari keputusan yang pernah saudara ambil di masa lalu. Kalau hari ini saudara bahagia, saya percaya keputusan yang saudara ambil itu tepat. Tapi kalau saudara diizinkan hari ini harus menanggung sesuatu yang mungkin tidak saudara harapkan, sekali lagi saya sampaikan, itu juga karena keputusan. Shalom Bu Jen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang sudah lewat. Nah, saya mau tekankan buat saudara, apa yang terjadi atas hidupmu ke depan, apa yang akan kau nikmati ke depan, apa yang ingin engkau capai di depan, apa yang ingin rindu digenapi atas hidupmu di kemudian hari, tergantung keputusanmu hari ini. Ada amin? Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang, itu ditentukan keputusanmu hari ini. Makanya ada perkataan hikmat yang luar biasa yang mengatakan demikian. Responmu itu menentukan respon Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Responmu menentukan respon Tuhan. Sikapmu menentukan sikap Tuhan.
Tetapi keputusanmu, saya ulangi sekali lagi, tetapi keputusanmu itu menentukan masa depanmu. Kalau Anda bangun masa depan dengan asal-asalan, kalau Anda bangun kehidupan dengan semaunya sendiri, maka pencapaianmu tidak maksimal. Saya mau katakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh dengan saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Anda sungguh-sungguh membangun biduk rumah tangga, Anda akan menikmati buah yang luar biasa di kemudian hari atas rumah tangga saudara. Ada satu tulisan beberapa waktu yang lalu bahwa sejak kasus COVID-19 di Wuhan, China, itu angka perceraian kurang lebih 200 gugatan di pengadilan dalam kurun waktu 1 bulan. Padahal saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu 1 bulan. Kenapa demikian? Karena keputusan diambil pasangan yang tidak sungguh-sungguh, bahwa masalah ternyata lebih dominan daripada niat untuk mempertahankan sesuatu yang baik. Nah, saya berdoa hari ini kita mengalami pergumulan juga yang sama, tapi saya percaya saudara mengambil keputusan yang tepat. Saudara takut akan Tuhan, saudara bersandar kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, saudara terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu akan mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bijak sekali, namanya Peter Drucker. Dia menulis demikian. Dalam setiap kisah keberhasilan, Anda akan menemukan seseorang yang membuat keputusan yang berani. Saudara boleh catat perkataan saya. Dalam setiap kisah keberhasilan, Anda akan menemukan seorang yang membuat keputusan yang berani. Saudara pasti ingat kisah daripada Thomas Alva Edison. Dia terusir dari sekolahnya, dia yang bodoh luar biasa. Bahkan gurunya bilang, jangan-jangan Thomas ini punya otak udang. Tetapi ibunya tidak pernah putus asa. Dia mendidik, dia mengajar daripada Thomas Alva Edison. Pada akhirnya sampai sekarang ilmuwan terhebat dan mematenkan penemuannya dan belum terlampaui adalah seseorang yang namanya Thomas Alva Edison. Haleluya. Mungkin kau berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku nggak ada apa-apanya. Aku ini orang biasa. Aku bukan orang yang hebat, bukan keturunan Konglo, bukan darah biru, darah merah, atau darah apapun juga. Dengar baik. Malam hari ini kita balik kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Alkitab berkata apa? Kita, saya, saudara, semua kita yang sedang live ini, Anda adalah berharga di mata Tuhan. Ada amin? Haleluya. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Kita belajar bersama-sama. Kalau saudara bawa Alkitab, kalau itu berupa buku, Anda boleh kasih underline. Tapi saya percaya ayat yang saya bacakan ini saudara kasih underline. Karena ini adalah ayat apalan, ayat yang sering didengung-dengungkan dimanapun juga. Coba saya bacakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau saudara sampai hari ini bisa sedemikian rupa tetap eksis dalam kehidupan ini, sementara seolah-olah berat luar biasa, itu bukan karena saudara hebat, tetapi Tuhan berkata,
Ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Yesus yang mensupport kita, Yesus yang menolong kita, Yesus yang memampukan kita mengambil keputusan yang tepat. Amin. Amin. Jadi tidak ada alasan lagi bilang begini, saya nggak mampu, saya nggak bisa, segala macam. Ketika Tuhan engkau dahulukan, Tuhan tidak akan pernah membuat kita celaka. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertanya demikian. Pak, bagaimana sih Pak mengambil keputusan yang benar? Saya mau ada keputusan yang besar yang mau saya ambil. Ada bisnis yang akan saya lakukan. Ada satu pergumulan yang kepingin ambil keputusan. Baik, mari kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harap saudara tetap membawa Alkitab. Dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana cara yang pertama, yaitu dari 5 cara mengambil keputusan. Saudara siap? Let's go. Yang pertama, saudara catat Amsal 22 ayat yang ke-13. Terima kasih Ibu Esther, Ibu Debbie, Ibu Ripka, bergabung dengan kita semuanya. Amsal 22 ayat 13. Berkata demikian, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini penulis Amsal mengingatkan kita bahwa jangan membuat alasan yang dibuat-buat. Saya ulangi sekali lagi. Jangan membuat alasan yang dibuat-buat. Jadi bagaimana Pak 5 cara mengambil keputusan? Yang pertama adalah berhenti membuat alasan yang dibuat-buat. Amin. Jadi Tuhan tahu kekuatan kita. Saudara pasti ingat bagaimana seorang Musa. Seorang Musa ketika dia mendapatkan revelation daripada Tuhan. Musa, engkau balik kembali ke tanah Mesir. Ketika itu Musa berumur 80 tahun. Engkau bebaskan bangsaku dari perbudakan Mesir. Apa jawaban Musa? Why me God? Kenapa saya? Aku tidak bisa apa-apa. Aku gagap-gagap. Dan I don't have a nothing. Pak Hengki, GPIA, Shalom. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh lihat saya sebentar, kita konsentrasi sedikit. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang meminta sesuatu tentu yang ada dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Musa ditanya oleh Tuhan, Musa, selamatkan bangsaku dari tanah perbudakan. Musa jawab apa? I don't have nothing. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Itu kupakai sebagai alat kemuliaanku. Musa bilang apa? Tongkat. Nah, tongkat tadi pakai alat kemuliaan oleh Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Mungkin hari ini saudara berkata demikian kalau Tuhan minta sesuatu. Saudara berkata demikian. Emas dan perak tidak ada padaku. Kekayaan tidak ada padaku. Sekali lagi saya tegaskan malam hari ini. Saudara boleh catat dalam hati saudara. Tuhan hanya meminta sesuatu yang ada padamu. Yang tidak ada padamu tidak mungkin diminta oleh Tuhan. Pak Pendeta Fendi, Shalom, apa kabar? Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mungkin minta apartemenmu kalau Anda masih kontrak dari kos-kosan. Tuhan tidak akan pernah minta Kijang Innovamu kalau kita kemana-mana masih sewa Grab dan kendaraan umum. Tapi kalau Tuhan minta hatimu, waktumu, penyembahanmu, mesbahmu, hati yang berserah, saudara punya atau tidak?
Jawaban saya singkat, punya. Pertanyaannya, saudara beralasan untuk berkelit atau Anda mengatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Saudara berani berkata amin? Jadi malam hari ini saya ajar saudara, kita belajar bersama-sama, back to the Bible. Dari Amsal dikatakan bahwa berani berhenti membuat alasan. Semakin banyak alasan yang saudara buat, saudara tidak pernah melangkah untuk mengambil satu keputusan. Betul Kak Jenny Murakami? Haleluya. Amin. Saudara tidak akan pernah melihat 100 langkah itu di depan ada pemandangan yang indah kalau satu langkah Anda tidak ambil. Betul? Nih, dengar saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan rahasia 10 langkah di depan. Kalau satu langkah pertama, saudara tidak ambil. Ibu Neni amin, Pak Hengki amin, Ibu Wike amin, Ibu Debbie juga amin. Haleluya, saudara setuju dengan saya? Ibu Inces amin, Ibu Minarti haleluya amin, Ibu Jumiati haleluya. Ayo kita melangkah yang kedua. Kita melangkah yang kedua. Bagaimana caranya mengambil keputusan yang tepat menurut firman Tuhan? Kalau tadi terambil dari Amsal 22 ayat 13, sekarang yang kedua terambil dari Amsal 27 ayat yang pertama. Amsal 27 ayat yang pertama. Saya minta Wike juga bantu tayangkan ayatnya. Amsal 27 ayat 1. Berkata demikian, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara tidak usah mereka-rekakan sesuatu yang belum terjadi setahun 2 tahun mendatang. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi yang kedua, bagaimana Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Cara yang kedua, saudara boleh catat perkataan saya. Berani memulainya hari ini. Bilang kanan kirimu, suami, istri, anak, orang tua, opa, oma, om, tante, bilang begini. Berani melakukan hari ini. Bukan lusa. Bukan minggu depan. Tapi hari ini. Amin. Berani memulainya hari ini. Tidak bulan depan, tidak minggu depan, atau besok. Tak satu pun dari kita yang bisa menjamin hari esok. Tapi bila kita mengerjakan semuanya akan selesai pada waktunya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Nuh mendapatkan perintah Tuhan untuk membuat bahtera, Nuh punya alasan, saudaraku, untuk bargaining kepada Tuhan. Kenapa? Karena di mana perintah diterima oleh Nuh daripada Tuhan, itu zaman di mana Nuh hidup dalam keadaan kering. Keadaan tidak ada hujan atau masih kemarau. Tapi Tuhan bilang apa? Buat kemarau, buat bahtera. Dan Nuh kerjakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nuh kerjakan setiap hari, setiap tahun. Saudara tahu? Ketika bahtera itu dibuat oleh Nuh, apa yang difirmankan Tuhan baru digenapi 120 tahun kemudian. 120 tahun kemudian. Tetapi Nuh mengambil keputusan untuk apa? Memulai hari itu. Pak, Bu, kalau Anda maaf, tidak maksimal hari-hari ini, jangan-jangan ada keputusan yang memang Anda tunda-tunda. Anda sakit, misalkan mengalami sakit, tidak memutuskan untuk berobat, ya sampai kapan Anda akan
tahan sakit itu. Anda tidak maksimal dalam tanda kutip berkat yang harusnya kita dapatkan maksimal, tapi tidak dimulai dengan pekerjaan dan giat, mana bisa? Referensi ayat lain bilang begini. Ketika engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang luar biasa. Bilang kanan kirimu, suami istri, adik kakak, orang tua, om tante, opa oma, bilang demikian. Mulai pekerjaan hari ini dan esok, Tuhan akan bawa kita masuk dalam kemenangan. Ibu Gembala Ineke, salam Ibu, apa kabar? Amin, sering dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda lakukan saja bagianmu malam hari ini. Tuhan akan melakukan bagiannya secara luar biasa. Anda dahulukan Tuhan saja dalam keputusanmu, maka Tuhan akan bekerja melampaui apa yang kau pikirkan. Efesus 3:20 berkata demikian. Efesus 3:20, bagi dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kamu pikirkan dan doakan yang terjadi buat saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita beranjak yang ketiga. Beranjak yang ketiga, saya banyak dibantu di sini dengan ayat-ayat oleh Ibu Jane sama Ibu Wika. Kita baca yang ketiga. 5 cara mengambil keputusan yang alkitabiah. Back to the Bible. Tadi yang pertama apa? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah berani berhenti membuat alasan. Yang baru bergabung biar paham. Yang pertama apa? Berani berhenti membuat alasan. Yang kedua apa? Berani memulainya hari ini. Berani memulainya hari ini. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga mari kita buka Amsal pasal 13. Amsal pasal 13. Novi apa kabar? Shalom. Pak Hengki, Ibu Jane. Amsal 13 ayat ke-6. Amsal 13 ayat ke-6. Saya bacakan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Ingat ya, kebenaran bukan kebaikan. Orang yang baik itu banyak, tapi belum tentu benar. Orang yang baik itu banyak, tapi belum tentu benar. Tapi orang yang benar itu pasti baik. Dan saya berdoa semua yang live adalah orang-orang yang benar. Yang setuju katakan amin. Amsal 13:6 berkata demikian. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Jadi bagaimana mengambil keputusan yang ketiga ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Cara mengambil keputusan yang ketiga adalah berani membuat rencana. Bilang kanan kirimu, suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante, kalau ambil keputusan jangan asal-asalan. Bilang kanan kirimu, om, tante, orang tua, anak dengan orang tua, bilang begini. Kalau engkau sedang marah, jangan mengambil keputusan dengan gegabah. Kalau hatimu sedang panas, jangan mengambil keputusan yang penting. Amin. Jadi kalau Anda lagi marahan, Anda lagi dongkol, Anda lagi kecewa, Anda lagi sakit hati, jangan pernah mengambil keputusan yang penting. Setiap keputusan itu harus didasari dengan rencana yang baik. Punya ambisi yang takut akan Tuhan tuh baik. Tapi kalau bonek atau nekat terus main tabrak, sorry, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba saya bacakan pengertiannya demikian dari Amsal 13:6. Berani membuat rencana. Jika kita gagal merencanakan sesuatu,
maka kita sedang merencanakan kegagalan kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, ini bahasanya agak puitis sedikit. Jika kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan kegagalan kita sendiri. Jadi jangan pernah jemu saudara merancangkan sesuatu. Tentunya rancangan yang didasari dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak muda, tadi saya lihat ada Farida juga yang live. Kalau kita mau menikah, kita tidak asal-asalan, pasti direncanakan. Kalau Anda mau membangun rumah, tentu direncanakan dengan baik. Jangankan begitu. Nggak mungkin Anda mau berlibur setelah sudah di mobil semuanya, suami, istri, anak-anak. Mungkin ada pertanyaan, kita pergi kemana? Saudara mungkin bapak, seorang ayah bilang begini, nggak tahu, pokoknya jalan saja. Kan kacau. Kan kacau. Amin. Anda pergi ke gereja, itu perlu perencanaan yang baik. Coba, kalau jujur kita katakan sekarang, apa sih gereja itu? Apa sih gereja itu? Puji Tuhan, gereja kita 2,5 bulan ini di rumah masing-masing. Gereja, apa sih gereja itu? Menurut saya, gereja adalah rumah ibadah. Yang kedua, gereja adalah tempat mujizat. Yang ketiga, gereja adalah tempat pertemuan orang-orang yang rindu bertemu dengan Tuhan. Keempat, gereja adalah tempat pengajaran. Makanya kalau diajar di gereja, jangan tersinggung. Kalau diajar di gereja, jangan ngambek. Tapi benar nggak 4 hal ini ada dalam hidup kita? Dalam banyak hal kita temukan, ternyata gereja, kehilangan esensinya. Ada orang ke gereja ngomongin orang lain. Ada orang ke gereja membandingkan gereja satu dengan gereja yang lain. Ada orang ke gereja membicarakan kekurangan orang lain. Untuk apa kita ke gereja? Kita perlu punya perencanaan hati, roh, dan jiwa kita ketika kita pergi ibadah. Ada amin, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi ada orang yang melihat beberapa video YouTube saya. Dia kasih komentar dan komentarnya indah menurut saya. Dia bilang begini, Pak Abraham, Bapak sampaikan beberapa khotbah di YouTube hari-hari ini sangat menusuk dan keras. Karena beliau tanyanya pakai WA, saya jawab, Ibu tertegur, terkoreksi, atau termotivasi? Dia bilang, tiga-tiganya Pak saya dapatkan, tapi saya mengambil keputusan untuk berubah. Nah, ini perencanaan yang bagus. Ini perencanaan yang bagus. Kita percaya Yesus hebat. Amin. Kita percaya Yesus luar biasa. Kita percaya Yesus sumber mujizat. Kita percaya Yesus segala-galanya. Haleluya. Tetapi jarang saya melihat orang hidup mengikuti bagaimana caranya Yesus hidup. Kalau berkat, amin. Mujizat, amin. Pelipat gandaan, amin. Kesembuhan, amin. Tapi kalau sudah berbicara tentang apa? Pengampunan. Berbicara tentang apa? Membagi sesama. Berbicara tentang tidak menoleh masa lalu. Pak Abraham, kayaknya ini perlu doa puasa. Oh, come on. Yesus bilang begini, barang siapa mengikut aku harus memikul salib. Salib bukan salibnya Yesus, salib saudara. Haleluya. Ayo dong kasih respon amin yang gede, huruf gede semuanya. Saya percaya semua kita yang live ini adalah orang-orang yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Jadi
Kalau sampai hari ini, maaf, ada sesuatu yang unpredictable terjadi atas hidup kita, jangan-jangan kita mengambil keputusan tanpa perencanaan. Yang keempat, bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang benar? Back to the Bible. Maria Matthew, amin. Kak Jini, Bu Jen, shalom. Ibu Esther, Ibu Debbie, amin. Yang keempat, kita lihat kitab Yosua. Ibu Wike, amin. Pak Hengki, amin. Kitab Yosua 14 ayat 12. Oh, kakak kandung saya, Haryati ada di Lampung, shalom. Yosua pasal 14 ayat 12. Aldo Johan, amin. Ibu Minarti, Ibu Inces. Yosua 14 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Yosua 14 ayat 12. Ini keputusan yang keempat. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ibu Ripka, amin. Ibu Aldo, Ibu Olke dari Manado, shalom Ibu Olke, apa kabar? Saudara ini kasih, Ibu Tuti Sembiring. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Ibu Winarti. Yang keempat, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kunci yang keempat. Bagaimana mengambil keputusan yang benar. Tadi ada yang kasih resume, tolong bisa ditayangkan kembali. Ini poin yang keempat. Bagaimana caranya mengambil keputusan di situasi yang sulit seperti ini, supaya perkenan Tuhan luar biasa. Yang keempat artinya adalah berani menghadapi tantangan. Bilang kanan kirimu, jangan menjadi pengecut. Bilang kanan kirimu, jangan menjadi penakut. Bilang kanan kirimu, keputusanmu di backup oleh sorga. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bergairah sekali di tempat ini, saudara yang kasih Tuhan. Suatu ketika saya dihubungi oleh Biro Perjalanan Umum, saudara yang kasih Tuhan. Saya seorang pendeta, saya seorang pembicara, saya seorang motivator, segala macam. Tetapi pengalaman saya ke Holy Land kurang begitu punya pengalaman yang cukup waktu itu, kurang lebih tahun 2007. Tapi travel itu bilang begini, Pak Abraham silakan bawa grup pergi ke Israel, tapi tidak didampingi oleh tour leader. Bapak bawa sendiri. Saudara ini ngasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begini, saya ini hamba Tuhan, bukan tour leader. Tetapi saya berdoa, saudaraku, saya berdoa. Saya bilang ini challenge. Ini adalah kesempatan. Bukan berarti nekat, tidak. Tentu saya berdoa, tentu saya tanya Tuhan, tentu saya berhikmat. Saya aminkan, saya ambil tantangan itu. Tentu saya belajar, tentu saya mempersiapkan diri, tentu saya membawa buku-buku, tentu saya mempersiapkan sedemikian rupa. Sementara peserta tidur, malam hari saya baca buku sedemikian rupa. Puji Tuhan, semua berjalan. Kalau sampai hari ini sudah 78 kali saya pergi ke tanah perjanjian, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu supaya COVID-19 ini segera berlalu. Dan saya berdoa buat saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya suatu ketika bersama-sama pergi ke tanah perjanjian. Kita belajar lagi tentang sejarah, culture, budaya daripada kisah penulisan daripada Alkitab. Berani menghadapi tantangan. Semakin besar tantangannya, semakin besar hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Semakin besar tantangannya, semakin besar hasilnya. Kalau Anda, maaf, punya sepeda motor dengan kapasitas 100 cc tenaga kudanya,
Tidak mungkin saudara pacu 120 km per jam. Akan rontok itu mesin motor itu. Nah, kalau Anda kepingin pacu kendaraan lebih kuat, lebih cepat, tentu kendaraan yang saudara pakai itu harus cc-nya lebih besar. Saudara kalau nyebrang sungai pakai sampan nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin pergi ke Manado pakai sampan. Betul ya Bu Olke? Amin ya Bu Olke? Anda tidak bisa mengarungi samudra luas dengan apa? Dengan menggunakan sampan. Tapi sarana yang sudah pakai harus besar. Jadi berani menghadapi tantangan bukan berarti nekat, tapi berani menghadapi tantangan adalah karena kita tahu kemampuan kita dan siapa kita. Semakin besar tantangannya, semakin apa? Besar juga hasilnya. Tapi kalau Anda ngambil, safe player, defend, ya itu saja. Makanya saya banyak melihat orang hidupnya treadmill. Seolah-olah berbakar ringat. Kalau orang Indonesia Timur bilang basuar. Seolah-olah kita lari jauh. Padahal apa? Lari di tempat. Kenapa? Treadmill. Ayo Bapak Ibu, kita melangkah dengan iman. Di depan ada jawaban. Haleluya. Baik, sekarang ke poin yang kelima. Cara yang kelima. Dan ini poin yang terakhir. Poin yang kelima, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Keputusan yang benar, back to the Bible. Bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar sesuai dengan Alkitab? Mari kita buka kitab kita yaitu Galatia. Ada kakak ipar saya, Jack, yang ada di Lampung. Selamat bergabung Mas Jack. Selamat ulang tahun yang ke-60. Galatia pasal 69. Galatia pasal 69 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Saudaraku, kalau hari ini, bukan besok atau lusa. Hari ini, di tengah-tengah pandemi, saudara berkelebihan punya berkat dan saudara digerakkan Tuhan untuk berbagi orang lain yang konteksnya adalah berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan. Siapa tahu besok tidak ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Begitu pujian mengatakan. Haleluya. Kalau hari ini saudara diingatkan untuk mengampuni kesalahan orang lain, saudara lakukan hari ini, berbuat baik hari ini. Karena esok, lusa, minggu depan, tahun depan, saudara akan tuai apa yang saudara kerjakan. Tidak mungkin saudara tabur benih cabai maksud saya, saudara tuai semangka. Tidak mungkin saudara tanam belimbing, yang saudara tuai adalah alpukat. Ada amin? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, saya memberikan arti demikian. Berani fokus pada apa yang ingin kita capai. Bilang kanan kirimu, suami istri, bilang sama kakak adik, om tante, opa oma, fokus. Bilang kanan kirimu, jangan mendua hati. Bilang kanan kirimu, jangan suka bimbang. Haleluya. Orang yang bimbang itu hidupnya tidak akan tenang. Demikian Alkitab dalam Yakobus berkata. Orang yang bimbang, orang yang tidak fokus, atau orang yang mendua hati adalah seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berani fokus pada apa yang kita ingin capai. Bukan pada kesulitan yang kita rasakan.
Orang yang tidak fokus setiap masalah itu dianggap adalah kesulitan. Tetapi orang yang fokus setiap kesulitan adalah kesempatan. Betul? Orang yang tidak sungguh-sungguh setiap pergumulan dianggap apa? Masalah. Tetapi orang yang fokus setiap pergumulan adalah apa? Jumping stone untuk kita mendapatkan keberhasilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi keputusan yang kelima adalah berani fokus pada apa yang kita inginkan. Saya ulangi dari awal, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Keputusan yang pertama adalah berani berhenti membuat alasan. Saudara catat baik-baik, bilang kanan kirimu, berani berhenti membuat alasan. Yang kedua, berani memulainya hari ini. Bilang kanan kirimu, jangan suka tunda-tunda. Yang ketiga, berani membuat rencana. Artinya apa? Tidak asal-asalan. Yang keempat, berani menghadapi tantangan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Istri saya hari-hari ini suka membuat kue. Padahal dia sebelum ada COVID jarang membuat kue. Tapi dia berani melakukan tantangan. Sehingga kue apapun yang dia buat, saya sebagai suami memberikan support, itu kue yang dibuat istri saya selalu enak menurut saya dan selalu habis. Bentuk nomor 27. Yang penting rasa. Ada amin? Kenapa? Karena istri saya berani mengambil tantangan. Haleluya. Tentu dibantu sama anak saya, Natasha. Haleluya. Yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berani fokus dengan apa yang kita capai. Haleluya. Haleluya. Itu Ronald bilang, kirim dong Bu, tidak ada Gojek untuk kirim kue yang sedikit, Ronald. Baik. Saya berikan konklusi. Saudara boleh catat baik-baik. Yesus tidak pernah mengatakan hidup ini akan mudah. Saudara mungkin seorang pendoa. Saudara mungkin seorang pengkhotbah. Saudara mungkin seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Saudara mungkin seorang pemuji yang luar biasa. Saudara mungkin seorang penjaga menara doa. Tapi dengar baik, bukan berarti saudara tidak punya masalah. Yesus tidak pernah mengatakan hidup ini akan mudah. Akan ada pengorbanan, akan ada air mata, dan ada komitmen yang harus kita berikan untuk mencapai sebuah hasil. Amin. Amin. Ada komitmen, ada pengorbanan, ada kesulitan untuk yang kita lalui supaya kita berikan mencapai sebuah hasil. Jika 5 hal itu sudah lakukan, 5 keputusan tadi, menurut saya tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Tidak terlalu sulit buat Tuhan untuk menghadirkan kembali yang hilang, ditelan oleh COVID-19, yang diambil oleh situasi yang tidak baik ini. Kalau keputusanmu didasari dengan 5 hal yang tadi saya sampaikan, saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan mengalami jawaban. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, bahkan timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat saudara yang mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita ada banyak pergumulan. Saya tahu banyak di antara kita banyak masalah. Saya tahu di antara kita ada beberapa yang menyimpan kekhawatiran, menyimpan keraguan dan segala macam. Tetapi sekali lagi, 5 keputusan yang saya sampaikan buat saudara adalah sarana untuk kita balik kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bergandengan tangan. Saudara arahkan hati saudara, pikiran saudara, jiwa dan roh saudara
Kita akan berdoa, kita akhiri program ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti kita berdoa dulu. Kita percaya dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada sukacita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bergandengan tangan, arahkan hatimu. Pak John Leleng Boto bergabung. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, setiap kami yang di rumah membuka tangan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu situasi kami. Baik itu kesehatan, harmonisasi, keuangan, masa depan. Biarlah kami belajar dari keputusan dan keputusan yang akan kami ambil ke depan. Semuanya kerinduan kami adalah didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu hidup dalam hidup kami, sehingga keputusan yang kami ambil ke depannya tidak menjadi salah. Berkati tangan tani yang terbuka di hadapan-Mu saat ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang rindu untuk berbagi, berbuat baik seperti yang Engkau inginkan. Biarlah kami tidak menunda-nunda itu. Biarlah kami lakukan, sebab suatu saat kelak kami akan mendapatkan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu, nyatakan terus kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sorry ini di sebelah rumah ada mobil yang mungkin alarmnya bunyi. Baik, terima kasih Anda telah bergabung dengan saya. Anda telah bersama dengan program Back to the Bible. Ada satu pengumuman penting buat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nanti mulai 2 minggu lagi tepatnya, program Back to the Bible tidak menggunakan lagi Facebook Abraham Sugionyo, tetapi saya akan gunakan Facebook GBI Eom New. GBI Eom New. Tapi 2 minggu lagi, minggu depan masih pakai Facebook ini, tetapi 2 minggu ke depan kita akan mulai dengan Facebook GBI Eom New. Kalau Bapak Ibu diberkati, rindu melihat khotbah-khotbah kami dari channel YouTube GBI Eom New, saudara bisa buka anytime, saudara bisa buka bahkan setiap minggu jam 9 pagi kita live ibadah melalui Facebook. Saya berdoa saudara diberikan kekuatan, saya berdoa saudara diberikan pengharapan yang baru, saya berdoa supaya anggur yang baru dicurahkan buat kita. Shalom, selamat malam. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa inbox di Facebook saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelimpahan berkat kesembuhan mukjizat diberikan atas kita. Haleluya. Amin.